Baiklah, jamaah, alhamdulillah kita akan meningkat ke acara berikutnya, kajian atau materi yang akan disampaikan oleh tuan guru kita Al-Muqarram Al-Ustaz Haji Muhammad Yani. Namun terlebih dahulu akan dilantunkan salawat tustur oleh Al-Ustaz Sugiri sebagai pembuka. Pada Al-Ustaz Sugiri dan Al-Ustaz Haji Muhammad Yani, waktu dapat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والأجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا ربي يا ربي كرامة وقزيما ورفقة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالشمعتين جدهم صلوا عليه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
صلوات الله عليه وينال البركات كل ما نصلى عليه يا ربي بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati khususnya saya berbaik pada Bapak Suryadi, keluarga besarnya yang saya hormati khususnya Al-Karam Bapak Ustaz Syekhullah yang saya hormati, dan Al-Karam Bapak Ustaz Sugiri dan Bapak Ustaz Haji Agus Atam yang saya hormati kepada Ketua Pengajian Majlis Taklim Al-Karamah khususnya Bapak Ustaz Jadi. Saya hormati Bapak-bapak hadirin jamaah taklim pada malam Rabu. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita sama-sama dapat berkumpul dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dari rumah mudah-mudahan dijadikan catatan amalan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas segala nikmat-nikmat tersebut kita dapat berkumpul. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam tetap kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan sahabat-sahabatnya gitu sekalian. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin talim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya yang kita syukuri adalah nikmat iman. Alhamdulillah kita diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu nikmat Islam. Yang ketiga yaitu nikmat barakah umur serta sehat jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan atas nikmat tersebut kita dapat melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perkumpulan kita bersama-sama ialah agar dapat memahami tujuannya. Satu adalah silaturahmi kita antara teman dengan teman, antara saudara dengan saudara, antara tetangga dengan tetangga, semua saling kumpul dan duduk bareng bersama.
kita untuk memahami apa yang kita belum dapat pahami atau yang terlupakan. Biasanya kita ini kan orangnya mudah lupa, ya, mudah lupa. Biasanya kebanyakan pikirannya mikirin ya begitulah urusan rumah tangga. Yaitu kewajiban kita, ibadah kewajiban, memberikan nafkah kepada keluarga pun kewajiban gitu. Gak bisa dikatakan wah nanti bisa ibadah terus, gak bisa. Dan ibadah-ibadah tersebut pun ada yang dikatakan kita harus bersihkan terlebih dahulu gitu ya. Bersihkan apanya? Terutama daripada habdas. Apa hal abdas itu? Biasa kita sering tanyakan kepada guru kita, kalau diajarkan kepada alim-alim ulama, abdas itu adalah yang dikatakan abdas kecil dan abdas besar, gitu ya. Ya, abdas kecil itu berarti kita punya yang keluar di antara dua jalur, yaitu antara kubul dan dubur gitu ya. Berarti antara kubul dan dubur keluar dari lubang itu hukumnya najis berarti gitu. Nah ini harus dicucikan. Harus dicucikan, ada syarat-syarat tertentu gitu. Ada yang dikatakan ada ucapan tetapi ada syarat zatnya. Zatnya apa? Satu yaitu apabila kita keluar dari kubur kita, ya, dari dubur kita, keluar, ya kita keluarkan, berarti hukumnya itu harus dibersihkan. Gitu. Harus dibersihkan dengan apa? Ya, biasanya kita bersihkan dengan air. Gitu. Ya. Dan yang kedua apalagi keluar dari yang dikatakan kubul, ya. Di antara kubul kita keluar adalah najis, keluar. Air yang katakan air seni, ya. Air seni keluar berarti itu harus dibersihkan dengan air. Dan syarat-syarat untuk membersihkan toharoh termasuknya kalau di dalam fikih mah ya. Toharoh berarti sesuci. Kitab toharoh suci. Satu yaitu air mutlak gitu. Air mutlak itu yang bagaimana? Jadi air yang tidak tercampur dengan sesuatu zat apapun berarti air mutlak berarti itu. Jadi air suci berarti ya, air suci gitu. Air suci yang bisa dipakai menyucikan abdas atau berwudu gitu ya. Atau berwudu sama ya. Air. Saya mah banyak uang, orang kaya, saya mah maunya pakai air limun saja. Pokoknya ya. Air jeruk enggak boleh termasuknya. Itu yang dikatakan air suci tetapi mensucikan gitu. Air suci tetapi mensucikan, tidak boleh walaupun istilahnya boleh. Bagaimana kalau madorat gitu ya? Madorat lain lagi entar. Jadi air mutlak itu air yang benar-benar kita yakini bahwa dapat menghilangkan abdas ya. Nawaitu raf'al asghar istibar suatu fardhu lillahi ta'ala. Saja kok niat menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala berarti. Dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlakul karimah yang bagaimana caranya ya. Mau masuk ke WC diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka masuklah dengan kaki kiri berarti ya, berarti itu beda ya, beda masuk ke kaki kiri gitu, masuk ke kaki kiri dan masuk ke kaki kiri
langsung dah kita tempat tujuan. Kalau dulu mah banyaknya di mana istilahnya mau dikali, ya, mau dikali, mau di empang, ya di empang gitu. Kira ya cublok gitu, engkau ya gitu. Masuk kalau sekarang sih udah benar-benar istimewa. Istimewanya apa? Ada kamar khusus ya lah buat ya katakan jangan bahasa kita kalau yang bahasa keren yang bahasa bagusnya adalah qadail hajat ya bukan abera mana bukan qadail hajat tapi kita orang kampung ya begitu bahasa kita ya bahasa kita adalah qadail hajat berarti masuk langsung kita di situ apa apabila di dalam sesuatu hal qadail hajat maka Rasulullah SAW mencontohkan tidak boleh berbicara ya gitu ya mongko kita sama teman kita anu lu gede amat ya nggak boleh jadi diam walaupun istilahnya walaupun wajib hukumnya menjawab salam tetapi di dalam kita dalam keadaan di kamar kecil di kamar toilet istilahnya nggak boleh kita menjawab salam berarti dia ada tempatnya gitu ya sama juga peci ya kan murah tapi sepatu mahal harganya ada ratusan ribu peci cuma 50.000 pakai dah kalau bisa mah di kaki ya kalau dikata-katain berarti kan kita kayak orang itu orang kokan gitu ya jadi apa ya ada tempat-tempatnya gitu. Dan Rasulullah SAW kalau yang ya kalau dipahami kenapa sih termasuk saya juga termasuknya ya udah terlambat. Kenapa sih kadang-kadang Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita adalah dengan akhlak yang baik. Jadi adalah Nabi kita Muhammad SAW adalah suri toladan, contoh yang paling pasti gitu, pasti harus diikuti gitu. Dan apabila di dalam mengeluarkan qaul hajat, langsung pelan-pelan gitu, jangan diengek sekaligus, jangan ya, harus pelan-pelan ikuti iramanya, gitu ya. Ada iramanya berarti ikuti iramanya, jangan ditengah-tengah aja nanti kalau kuat sendiri. Dan gigi itu yang masih ada giginya dikancingkan, ya, dikancingkan. Maksudnya dikancingkan itu kenapa? Agar gigi itu kuat, kata Rasulullah SAW, apabila itu saling menekan, gitu ya. Saling menekan, apanya yang ditekan? Giginya itu saling apa? Masuk. Ya, sebab gigi itu mulur panjang kalau punya gigi itu panjang. Kadang-kadang kita ini kan lupa giginya kita tidak kita tidak tahan, nggak dikasih tahu sebabnya, nggak dikasih tahu sama gurunya, nggak dikasih paham. Kenapa nggak dikasih paham? Tahan. Maksud dan tujuannya maknanya agar gigi itu kuat sampai selama dia umurnya. Kadang-kadang ada orang giginya kuat, berarti ada syaratnya. Dan yang kedua, apabila setelah keluar air seni maka dehem gitu ya, dehem. Gimana DM-nya? Yang alih ya, jangan DM terus, jadi dehem. Apa kita terus ya DM. Berarti di situ. Kenapa maksudnya? Maksud dan tujuan daripada air seni yang keluar itu agar semuanya tidak tersisa. Tiris. Ya. Tidak tersisa. Maksudnya tidak takutnya setelah selesai masih ada gitu ya. Jadi menempel di kain atau di tidak tersisa keluar. Dan diurut-urut gitu ya. Dehem jangan kata apa diurut gitu.
Supaya apa? Maksudnya supaya dia itu bersih daripada ininya. Tuntas. Ya. Tuntas. Ya. Tuntas. Bersih, ya sampai tuntas. Nah di situ setelah kita itu barulah setelah selesai qadaul hajat biasanya bareng tuh ya. Yang satu keluar, yang satu keluar juga sama. Biasa itu. Bukan jorok, kalau menjadi jorok saya kagak bisa cebok-cebok aja ntar. Ya, nggak bisa. Dan begitu masuk Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, Rasulullah SAW membaca doa di situ juga. Ya. Sebab itu akan digoda. Akan digoda kita itu di situ. Ya, akan ada godaan-godaan. Ya, jadi Pak, kita bisa diganggu bagi gangguan setan laki-laki dan setan perempuan gitu. Di situ aja kita udah make belum nih? Berarti belum sampai berarti itu. Berarti adab ya. Maka apabila ada akhlak Rasulullah dipakai, adabnya dipakai, insya Allah beres gitu. Insya Allah beres. Apanya? Beres tata bahasa kita saling menempatkan pada tempatnya berarti. Nah setelah itu kita keluar ya. Kalau mau saja kita bersihkan di situ, bersihkan. Biasa kalau sekarang udah modern ya. Di situ juga ada tempat bersih ya. Ya. Sebab apa? Kalau sekarang mau banyak udah macam-macam lah, kita nggak usah pakai bahasa lain. Yang penting kita bahasa intinya beda gitu ya. Ya kita baca ke sono sini ya udah banyak kita udah zaman berkembang. Cuma masing-masing pakainya ya. Bab kita ini Islam mengajarkan itu adalah kebersihan dan kesehatan. Setelah itu kita membersihkan harus dengan tangan kiri. Ya, gitu, ya. Memang tangan kiri ini biasanya keren, pakai cincin emas, dipakai jam tangan, macam-macam, ya. Tapi dia ini tempatnya di mana? Adanya di bawah, gitu. Iya, di situ, ya. Jadi setelah itu apa? Pakai tangan kiri. Nah, bagaimana syaratnya di antara tangan dengan isinya kita tangan kiri bersihkan airnya dengan air mutlak, dengan air yang benar-benar bersih. Dan harus hilang rasanya najis, gitu ya. Pertama rupanya dulu. Tentu kan kita masih punya rupa. Setiap yang keluar dari antara kubur dan dubur pasti ada warnanya, pasti. Walaupun kita namanya habisnya nyaplok nama tape, ya, tapi nggak mungkin keluar tape lagi, ya. Makan daging nggak mungkin keluar daging lagi, ya. Itu semuanya udah dengan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ini adalah sesuatu. Allah dengan kekuasaan Allah hancur semuanya ya. Tapi walaupun hancur juga kita kudu makannya pun kudu yang bagus ya. Tulang mah jangan dimakan ya. Orang bisa ngeremuk dari sini orang kegiling Lolodan ya. Lolodan bagaimana keluarnya itu ya. Jadi makanlah yang baik yang baik. Dan setelah itu apa? Ada zatnya. Kalau memang masih ada zatnya berarti belum bersih. Kenapa tujuannya? Takut nempel di tempat sholat, takut nempel di kain, takut nempel di antara kita di sini, takutnya apa? Dan ini pun akan mengganggu apa ibadah kita ya. Ini orang bawa amat kotoran sih, bawa amat sih ya. Padahal mah kita kata udah bersih. Nah berarti apa? Nggak tahunya ngikut di kain, ya. Nggak tahu ngikut di kain, ya masih. Nah maka situ adalah hilang rupanya najis. Dan yang kedua apabila baunya berarti hilang rupanya, hilang rasa. Kalau memang masih ada rasanya licin-licin, ya masih ada rasanya, ini kira-kira kurang meyakinkan, ragu gitu ya, kayak belum nih, ya masih bersihkan dulu sampai yakin bahwa kita ini sudah bersih daripada rasa, gitu ya.
rasa berarti ya. Dan yang ketiga adalah hilang daripada bau. Itu. Sebab kedua-dua unsur ini adalah mengandung zat antara rupa, ada baunya, ada rasanya, ada baunya semuanya. Coba dah kalau kurang percaya makan jengkol. Ya. Walaupun namanya kita itu makanan namanya jengkol, tapi bisa orang itu mengenal, kenal orang lain tetangga kita. Ada yang kita masuk sana, kamu makan jengkol ya? Ya. Kok tahu? Itu baunya. Ya, jadi baunya aja udah ketahuan makan jengkol di orang ini. Ya, maka di situ makan jengkol berarti dikatakan makruh gitu, ya. Dikatakan makruh sebab apa? Mengganggu, ya. Tapi kalau yang dalam masih kena aja sepatu ya, lo aja, ya. Silakan. Jadi hilang rupanya, hilang rasanya, dan hilang baunya berarti itu indah berarti itu ya bersih. Baru kita apa? Suci keluar. Berarti kita sudah menunaikan kewajiban kita. Kobok dah tuh kita. Cuci tangan, kita tuh bersihkan pakai sabun biasa, ya. Kalau enggak makanan-makanan suka masuk dulu. Maka dan apabila kita di sini disunahkan Rasulullah SAW adalah menggunting kuku di hari Jumat gitu. Disunahkan. Maksudnya apa? Kan kalau kukunya bersih mah orang bau-bau amat, nempel gitu. Nempel ini nempel ya. Terus apa? Bersihkan. Kekoboknya membaca doa Allahumma tahhir qalbi minani paki wa hasin farji minal fawahis, begitu kan? Ya. Ya. Berarti kita diajarkan tuh. Siapa yang mengajarkan itu adalah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatur semuanya. Memang benar ditulis oleh para alim ulama tabiin, tapi kita ini sudah diberikan contoh gitu. Contoh pada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru segitu aja belum mampu kita untuk mempraktekkan. Ya, belum bisa berarti belum. Apalagi disempurnakan dulu sempurna. Dan yang kedua yaitu airnya dikatakan mata air. Mata air itu air apa sih? Air entuk gitu, ya. Air entuk gitu. Sumber. Kalau dulu kan kita semuanya di sini pakainya sumur gali. Yang namanya kita tanah dibolongin, tahu-tahu sampai dalamnya sampai 15 meter, 20 meter. Baru dapat air. Baru kuartuknya tuh kita timbang. Kiat. Baru dapat ember. Nah itu namanya air entuk. Berarti air entuk itu adalah boleh. Berarti boleh. Dan yang kedua adalah air yang namanya kan kalau kita pergi jauh kan kita nemunya adalah kobakan, ya. Berarti kobakan itu gimana hukumnya? Di kobakan, kalau memang dia bersih, itu termasuk ke air mata air, ya, air sumber namanya, ya, air sumber. Dan yang ketiga yaitu air nahar. Apa artinya air nahar? Adalah air kali, gitu, ya. Maka apabila kita di dalam berwudu atau bersuci tidak ada air kali, boleh tidak air kali termasuknya boleh. Sebab apa? Sebab di situ melebihi daripada 2 kula. Ya. Melebihi daripada 2 kula. Airnya banyak, boleh. Pak Ustadz, Pak Yani, bagaimana kalau seandainya itu airnya agak keruh-keruh dikit? Tidak jadi masalah. Ya. Yang menjadi permasalahan apabila air itu bau. Ya. Walaupun banyak, kalau air itu berubah daripada baunya, maka tidak sah dipakai berwudu berarti. Ya, tidak sah. Wah, ini mah air katanya berubah. Tapi kali-kali boleh. Ya. Nih, berarti boleh.
berwudu atau beristinja di tempat air kali juga nggak jadi masalah ya. Bab takutnya udah dikasih tahu yang pertama di air mutlak itu entah ketemu air kali kagak mau ya. Nggak mau berarti apa ini ada nggak mau emang air kali aja nggak mau cuma air sumur nah. Dan yang ketiga air namanya wal bahar, air apa bahar, laut berarti air laut walaupun dia warna walaupun dia asin tetapi suci boleh dipakai berwudu gitu, boleh dipakai berwudu walaupun dia itu asin gitu boleh ya. Bahkan kadang-kadang kita hidupnya di antara Masuk istinja. Masuk buat istinja. boleh Ya. masuk istinja ya, masuk istinja boleh bapak sebab itu boleh, berarti ya boleh. boleh berwudu boleh. Dan setelah itu gimana? Berarti adalah orang yang di dalam di pelayaran, orang yang sedang dan di laut itu hukumnya boleh kita bersuci dengan air laut untuk menetapkan apabila sudah waktu sholat mau ibadah kepada Allah gitu. Dan yang keempat adalah air hujan ya, air hujan ya dikatakan keluar datang dari atas langit, ada pokoknya udah hujan mana sumur kering segala macam ya udah pokoknya ada air hujan maka itu hukumnya bagaimana, boleh atau tidak dipakai berwudu? Maka itu boleh dipakai berwudu itu air hujan ya, berarti air hujan itu air suci namanya boleh itu boleh air hujan berarti air hujan ya itu air hujan boleh dipakai berwudu berarti. Dan yang ketiga adalah air yang dikatakan air es gitu, Air salju. salju itu air es dan salju itu ya kan namanya. Kita kan kadang-kadang ada orang yang cuma di gurun ya, bukan kita menjaratan enak sini Pulau Jawa enak ada gurun ya. Di sana di gurun ada orang Islam ya, orang Islam benar-benar istilahnya dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia pun sama praktek kalau seandainya nggak ada berarti dia ada air es maka boleh dipakai berwudu berarti itu. Bagaimana caranya? Dia ditaruh air esnya dikintai dulu gitu. Kintai dulu maka berarti boleh hukumnya pakai air es. Dan yang ketujuh yaitu air embun. Ya, air embun ya. Air embun bagaimana? Air embun pun boleh gitu ya. Air embun, kalau sekarang kita nyari embun susah, walaupun tadi nggak ada, nggak ada. Ini mah sampai sedetil itu, gitu ya. Sampai sedetil itu, apabila emang kagak ada air embun aja, silakan kita pakai bersuci, nggak ada masalah. Caranya gimana kalau air embun? Ada. Jadi yang di rumput. Iya, kalau ada tuh. Caranya? Caranya? Ya caranya kita kumpulkan gitu usap. Itu usap ya. Kumpulkan. Iya, bukan nanti ya. tadangin. Kumpulkan. Susah. Susah nadangin ya. Susah nadangin ya, kumpulin dulu, dikumpulin. Baru dah. Diraupkan ya. Dan begitu pula, seandainya sudah tidak ada sama sekali air untuk toharoh, untuk bersuci, maka di situ hukumnya harus ada dikatakan tayamum, berarti tayamum. Ya, tayamum berarti bagaimana caranya tayamum? Ambil yang lebu, yang halus, yang paling bersih. Berarti bukan misalnya di jalanan ambilnya. Jadi ya ambil di dasarnya dan dihaluskan. Berarti kita pakai tayamum. Ya. Untuk yang katakan bagaimana untuk membasuh antara abdasnya membuang membersihkan najis daripada itu boleh dengan batu ya, boleh dengan batu
Ya, boleh dengan batu, ya, Kasar. atau dengan daun berarti boleh. Tapi batunya yang benar-benar keset gitu, Agak ya, kasar. agak kasar, ya, agak keset gitu. Keset. Ya kita peperin aja pokoknya. Agak kasar. Ya udah itu kerjaan kita. Jadi apa nanti itu diatur, dipikir seperti Orang itu. licin ya. Ya, ini jangan, Buang bukan jangan orang yang licin, harus Iya, apa? yang Jangan keset. yang licin, harus yang keset, Keset, ya. yang keset atau daun. Daun pun tidak diperbolehkan yang dimanfaatkan oleh orang. Ya, jangan daun hijau. Daun hijau, Daun pisang. apa daun pisang. Tahu-tahu ada nenek lagi lumuan, daun pisang udah lebar banget ini. Kita mau bekas begituan ya, nggak boleh berarti itu ada kira-kira apa yang kira-kira seperti daun pepper anjing gitu. Nah, iya. Daun pepper Udah anjing. kagak ada sekarang. Ya, nggak ada tuh daun pepper anjing segala macam. Berarti diajarkan diatur dengan fikih, jangan sampai kita maborat di bala urusan ibadah kepada Allah. Pak Kiai kan saya mau udah Kiai, lo kan katanya apa namanya udah nggak usah pakai wudhu, nggak bisa, tetap aja harus itu harus suci. Lah yang masuk ilmu tahu, jangan kamu sentuh, jangan kamu pegang itu Al-Qur'anul Karim ataupun mushaf. Iya, apa mushaf? Tulisan Ayat. tulisan ayat, masuk gak boleh. Wah, saya mah Pak, nah, maka di sini antar kantor ada dua permasalahan, ya. Ada dua masalah ini. Biasa kan orang ada juga yang suka nawar-nawarin apa namanya wapak ya kan. Nah di situ kenapa ngaruhnya? Efeknya apa? Dia bawa itu ayat suci Al-Quran tulisan ke kamar mandi. Nah di situ kagak boleh, hukumnya nggak boleh. Maka di sini apa? Hukumnya kagak boleh. Yakin kepada Allah bahwa Allah lah yang mengabulkan atas segala pemunajat doa kita gitu. Al-Quran mah tempatnya adalah di tempat yang indah gitu. Seperti kan kulit kambing kan kalau kita namanya belum disamak kan bau. Iya. Kulit kambing belum disamak mana bau segala macam. Tapi kalau sudah disamak, dibersihkan dan dijemur, dijadiin kulit, dipakai bungkus kulit sampul Al-Quran, nggak apa-apa. Ya, nggak apa. Sebab itu sudah menjadi sudah suci disamak berarti. Ya, sudah suci. Boleh nggak? Boleh berarti. Di antara tohaloh ini dari masuk WC sampai keluarnya sampai kita ini udah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila diantaranya air yang dikatakan air mustakmal itu bagian ada kecil. Sekarang bagaimana untuk menghilangkan syarat-syarat sebagai orang Islam diajarkan adalah abdas besar gitu. Nah kan kita yang namanya akil balik berarti sudah mempunyai, sudah bermimpi berarti sudah harus mandi wajib, namanya itu wajib ya. Nawaitu raf'al ada si akbar an jamil badani fardhu ta'ala berarti ke situ ya saja. Ya. Bahasa niat saya mandi menghilangkan abdas besar karena Allah gitu berarti dari mandi kita boleh atau tidak airnya cuma seember kecil tidak ya tidak mencukupi syarat berarti dan apabila dia itu airnya harus banyak setelah kita sudah masukin ke apa kecuali di pancoran ya di pancoran nah air di bak kita pakai mandi, airnya jatuh lagi ke situ, maka termasuknya air mustakmal berarti. Air mustakmal berarti tidak sah untuk mandi abdas besar tidak suci. Kok kenapa sih tidak suci? Sebab tidak